Oliver Giroud yakin Pulisic akan bisa membantu AC Milan. Dengan Christian Pulisic diambang transfernya ke AC Milan, mantan rekan setimnya di Chelsea, Oliver Giroud, telah memuji sang penyerang. Penyerang asal Prancis mengungkapkan bahwa Pulisic tahu bagaimana menggunakannya di lapangan dan sebaliknya. Pasangan ini akan bersatu kembali di San Siro karena kesepakatan telah dilakukan antara kedua klub untuk transfer permanen sekitar 20 juta euro, tambah 2 juta euro sebagai tambahan. Bintang timnas Amerika itu diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis minggu depan karena ada beberapa masalah birokrasi yang harus diselesaikan sebelum dia dapat menyelesaikan kepindahannya. Sementara itu, Giroud sudah memuji Pulisic dalam sebuah wawancara dengan CBS Sport Collazo pada Mei lalu. Dia anak yang bahagia, selalu ceria, tersenyum, mudah tertawa bersamanya. Pemahaman saya di lapangan dengannya sangat tinggi, sedikit mirip dengan Eden Hazard. Meski saya bermain lebih sedikit dengan Christian, dia sangat terampil. Dia bisa menggiring bola, bermain 1-2, tahu bagaimana menggunakan saya di lapangan, dan sebaliknya, ungkap Giroud. Kami mengalami saat-saat yang menyenangkan bersama. Saya harap dia bisa sembuh dari cedera, mendapatkan lebih banyak konsistensi dan permainan, karena dia adalah pemain yang sangat bertalenta. Meski begitu, ada desas-desus tentang minat AC Milan untuk mengontrak Pulisic, dan Giroud ditanya apakah pemain Amerika itu akan berhasil di Milan. Pertanyaan bagus, orang-orang di sini akan menyukainya, begitu juga sang pelatih. Dia jelas merupakan nama besar di Eropa. Ya, dia bisa membantu kami, tutup Giroud. Mike Migno gila tantangan, AC Milan jadi asing pun tak masalah. Kiper AC Milan Mike Migno mengaku gila tantangan sehingga tidak masalah jika klubnya saat ini terasa asing. Mike Migno menyambut musim 2023-2024 dengan antusias di tengah perubahan besar AC Milan. Bursa transfer musim panas 2023 menandai naik turun kondisi internal tim berjuluk I Rossoneri tersebut. Paolo Maldini secara resmi telah meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga klub. Sejumlah pemain penting pun juga tidak akan merumput di Stadion San Siro pada musim depan. Gelandang AC Milan Sandro Tonali memutuskan untuk pindah ke Newcastle United. Sejumlah perubahan ini melahirkan kekhawatiran jelang dimulainya musim kompetisi yang baru. Apalagi Rossoneri dituntut meningkatkan performa setelah hasil kurang memuaskan pada musim 2022-2023. AC Milan yang pada musim tersebut puasa gelar kembali ditunggu untuk membawa pulang gelar. Kepergian sejumlah nama familiar dianggap sebagai kerugian di tengah usaha untuk bangkit. Namun Mike Migno ternyata memiliki pandangan sendiri terkait kondisi timnya saat ini. Saya tidak merasa khawatir, tantangan baru akan selalu hadir, kata Mike Migno, dilansir dari Milan News. Saya menyukai setiap tes baru yang ada di musim depan, ucap kiper berusia 28 tahun tersebut. Mike Migno sendiri tidak ingin fokus dengan pemain yang sudah tidak lagi berseragam Rossoneri. Bagi sang kiper, ia hanya ingin fokus meningkatkan kemampuan pribadi untuk membantu tim. Kiper berkebangsaan Prancis tersebut ingin terus mengasah kemampuan menjaga gawangnya yang tidak biasa. Penting bagi saya untuk tampil melebihi peran saya di sekitar area gawang, kata Mike Migno. Menurut Migno, permainan tim yang baik sudah dimulai dari pergerakan yang dilakukan kiper. Semua tendangan dan lemparan gawang yang ia lakukan bisa menentukan hasil pertandingan. Permainan tim yang baik pasti didukung oleh performa sang kiper di pertandingan yang sama. Kepuasan Migno terletak kepada kontribusi yang bisa ia berikan setiap timnya bertanding di sebuah kompetisi. Ia tidak terlalu terobsesi dengan rekor pribadi karena kemenangan tim selalu berada di level tertinggi. Kesuksesan AC Milan selalu menjadi tujuan utama Mike Migno setiap menghadapi musim baru. Tragisnya AC Milan, sering ditolak pemain incaran, Karma jual Sandro Tonali. Klub Liga Italia Serie A AC Milan dikabarkan sulit untuk mendapatkan pemain incaran.
lantaran beberapa nama memilih menolaknya. Kesulitan itu bisa jadi akibat menjual Sandro Tonali. AC Milan menjadi salah satu klub yang kiprahnya di bursa transfer musim panas ini sangat disorot. Hal itu karena mereka berani menjual pemain penting Sandro Tonali. Rossoneri sepakat menjual Sandro Tonali ke Newcastle United dengan biaya mencapai 80 juta euro atau setara 1,14 triliun rupiah. Ia dikontrak dengan durasi 6 tahun. Harga tersebut merupakan sebuah rekor bagi seorang pemain Italia. Sebelumnya ada Jorginho yang diboyong oleh Chelsea seharga 57 juta euro atau setara 933 miliar rupiah. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Tonali bakal menerima gaji 8 juta euro per musim plus 2 juta euro dalam bonus. Bagi AC Milan, menjual Sandro Tonali ke Newcastle United bagai buah si malakama. Ada tawaran tinggi, tapi pemain ini cukup penting perannya di tim. Namun akhirnya manajemen memutuskan untuk menjual karena membutuhkan dana segar demi membeli pemain tambahan baru. Padahal Sandro Tonali sendiri enggan untuk dijual oleh AC Milan karena kecintaannya kepada klub. Hanya saja tawaran tinggi dari The Magpies membuat Rossoneri tergiur dan menyetujui proposalnya. Pihak Newcastle United kemudian melakukan negosiasi kontrak dengan Tonali dengan berbagai persyaratan. Dalam aturan FIFA di bursa transfer, pemain tidak bisa menolak jika klub sudah menyetujui tawaran transfer dari klub lain. Mirisnya usai mendapat dana segar, rencana transfer AC Milan untuk memboyong pemain baru guna menutupi kelemahan tim di beberapa sektor, juga mengatasi lubang yang ditinggalkan Tonali tidak berjalan lancar. Bagaimana tidak, beberapa pemain incaran AC Milan sulit didapatkan, malah seringnya ditolak oleh para klub pemiliknya maupun ditikung oleh klub lain. Adapun nama-nama yang menolak diantaranya Davide Fratesi, Romelu Lukaku, hingga Samuel Chukwueze. AC Milan mendekati Fratesi untuk menggantikan kepergian Tonali. Menurut laporan Sport Italia, Milan bahkan sudah melakukan pendekatan langsung pada gelandang milik Sassuolo itu, tapi mendapat penolakan karena lebih tertarik gabung Inter Milan. Kemudian, AC Milan mendekati Lukaku untuk menambah daya gedor mereka musim depan. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan berencana membayar 40 juta euro untuk striker asal Belgia. Mahar setara 657 miliar tersebut tidak bisa ditawarkan oleh Inter Milan sekalipun mereka bersedia. Tetapi Lukaku menolak karena ia memilih untuk tetap ingin membela Inter Milan, baik secara pinjaman atau permanen dari Chelsea. Terbaru, Samuel Chukwueze. AC Milan masih harus menyiapkan tawaran kedua demi bisa merekrut Chukwueze. Pasalnya, tawaran pembuka Milan ditolak oleh Villarreal. Chukwueze merupakan salah satu bintang di La Liga musim lalu. Pemain asal Nigeria itu bahkan menyabet penghargaan sebagai pemain Afrika terbaik di Liga Spanyol musim 2022-2023. Penampilan pemain berusia 24 tahun itu mengesankan. 13 gol dan 11 umpan gol diciptakannya dalam 50 pertandingan. Itu jadi musim terbaik Chukwueze sejak promosi ke tim senior pada tahun 2018 lalu. Tidak heran jika sejumlah tim besar berminat mendatangkannya. Selain Milan, tim-tim lain seperti Liverpool, Arsenal, dan Real Madrid juga sempat tertarik. Selain ditolak, AC Milan juga ternyata sering kena tikung oleh klub lain. Terbaru ada Arda Güler. Wonderkid Fenerbahce itu memilih untuk gabung ke Real Madrid. Padahal AC Milan sudah sejak beberapa pekan belakangan dihubungkan dengan gelandang berusia 18 tahun tersebut. AC Milan juga terancam kehilangan Yunus Musa. Gelandang milik Valencia itu memang diberitakan sedang digoda oleh Rossoneri, tetapi hingga saat ini belum ada tawaran konkret dari AC Milan untuk Yunus Musa. Mereka bisa saja kena tikung lagi, karena pemain asal Amerika Serikat itu juga diminati oleh dua tim Liga Inggris.